para pengacara hukum Agus sedang berupaya mencari celah hukum dalam kasus ini. Dengan cara apa? Salah satunya, benarkah dengan diviralkannya ataupun dipostnya, dipublishnya pengakuan Agus yang bisa melihat, yaitu warna casing handphone yang keping-pingan, kemudian warna uang. Benarkah cara itu dengan mempublikasikan ke Agus yang katanya itu mukjizat dari Tuhan, bisa melihat itu adalah upaya untuk mengakalin salah satu celah hukum pada pasal berikut ini? Nah, kita akan bongkar bersama pada kesempatan kali ini. Jadi saya mohon simak videonya dengan sampai akhir, jangan diseret-seret supaya Anda bisa temukan jawabannya. Oke, seperti video saya yang kemarin, saya kan memberikan satu saran ya kan kepada Nopi dan tim pengacaranya, juga berikut kepada netizen yang telah berdonasi dan netizen yang tidak berdonasi untuk segera melakukan upaya hukum. Nah, kenapa saya bisa katakan begitu di konten kemarin? Karena memang di sini sedang terjadi mencari celah-celah hukum. Jadi ini siapa cepat dia dapat, ya gitu loh. Kalau timnya Nopi tidak segera gercep melakukan tindakan-tindakan hukum, bisa-bisa celah hukum ini akan justru dimanfaatkan oleh timnya Agus, begitu loh. Dengan cara apa? Ya akan kita bahas bersama nih pada kesempatan kita kali ini. Nah, yang akan kita bahas tentang pasal ini nih. Ya, kalian baca sendiri, di situ poin-poinnya jelas banget. Bahkan itu detail banget. Salah satunya itu apa? Penipuan itu kategorinya yaitu mengajak orang untuk melunaskan hutang. Lah ini kan klop banget kan, match banget dengan apa yang dilakukan oleh Wawa, ya kan begitu. Juga memberikan satu martabat palsu gitu loh, status palsu. Ya, ini nih di pasal ini udah jelas banget itu poin-poinnya, ya kan. Ini semua benar-benar mengarah kepada Agus dan ya orang-orang di sekitar Agus. Jadi, tapi bagaimanapun juga namanya hukum itu kan buatan manusia ya. Di situ ada celah-celahnya yang bisa dicari, ya kan? Yang bisa dimasukin tuh celah-celahnya agar bisa apa? Terhindar dari pasal itu. Dan di persidangan nanti akan memenangkan persidangan dengan mengambil celah-celah hukum itu. Nah, makanya celah-celah ini akan kita berupaya untuk kita bongkar supaya sebelum timnya Agus melakukan tindakan-tindakan strateginya ini udah kebaca duluan gitu loh. Mudah-mudahan begitulah ya. Jadi kita udah bisa baca dulu nih strategi apa yang sedang mereka lakukan. Jadi nanti dalam pertempuran di persidangan akan dibenarkan oleh Nopi begitu loh. Makanya kita akan bongkar bersama. Nah, begitu. Nah, salah satu celah yang bisa diambil dari pasal itu tadi adalah apa? Dengan apa ya? Dengan memberikan satu membentuk satu opini gitu loh. Jadi ini memang nanti ujungnya ada di netizen, ya kan? Netizen ini akan tergiring kepada opini itu atau enggak gitu loh. Karena begitu ya. Nah, jadi gini. Kenapa celahnya itu pada opini? Karena gini, kan di awal ini menurut pengakuan daripada pengacara yang sekarang sudah keluar dari tim pengacaranya Agus, kalau nggak salah namanya Pak Jainuddin, itu kan sudah keluar tuh, membelot lah istilahnya ya kan. Dia memberikan satu statement. Ternyata dari awal dia ketemu Agus kan memang Agus itu ternyata tidak buta. Nah, begitu ya. Ternyata tidak buta dengan bukti-bukti yang dia paparkan. Bahkan dia berstatement kalau itu hanya sakit mata, begitu loh ya kan. Coba supaya lebih jelas kamu simak dulu deh video dari pengacara yang telah keluar dari timnya Agus berikut ini. Kalau Agus ya kemarin sempat viral katanya Agus bisa melihat. Kalau saya ya menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan para tabas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat para tabas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih samar-samar kan, seperti itu gitu loh. Cuma memang tidak saya expose gitu kan. Dan perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu
jarang menggunakan perban gitu sekali dibuka gitu, karena memang mungkin dia bisa melihat gitu ya. Kita alhamdulillah ya. Dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang, apalagi dolar. Nah itu kemarin itu jadi viral itu gitu. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata gitu. Ya itu gitu loh. Nopi kenapain repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Udah, gak merugiin duit, kelar itu urusan. Iya, berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja. Iya, ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa lihat kok. Saya berpikiran dia bisa melihat ini gitu loh, karena sesekali kan dia coba berusaha menatap kan, walaupun mungkin samar-samar gitu loh. Itu artinya, maksudnya sebenarnya masih bisa diobati gitu. Jadi kalau misalnya ada ada ungkapan kalau dia buta permanen, itu tidak benar, itu hanya ngeprank. Nah, kalau itu benar apa yang disampaikan pengacara yang telah membelot ini, jelas ini masuk kepada pasal penipuan tadi. Kenapa? Ya itu tadi, karena sejatinya tidak buta, tapi mempublikasikan kepada orang lain, kepada Novi, kepada para donatur bahwa dirinya buta. Wah, ini kan masuk tuh ke pasal itu. Nah, celah hukumnya di mana? Yaitu dengan cara dia memberikan satu klarifikasi, kemudian dipublish ya bahwasanya dia memang baru bisa melihat. Nah, ini baru bisa melihat. Itu artinya dia kan ingin memberikan satu pesan kepada seluruh netizen, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya sebelumnya memang dia buta, namun sekarang baru sembuh, kan begitu. Artinya pasal ini tidak relevan dengan Agus, karena memang awalnya dia buta, namun sekarang setelah donasi masuk baru kemudian sembuh, ya kan. Lain cerita kalau seandainya dari awal dia tidak buta, ya kan, dari awal dia tidak buta, ini masuk ke pasal. Nah, tetapi kan ini berbarengan dengan masuk dulu donasi, ya kan, kemudian dia dalam keadaan buta di waktu itu, begitu loh. Makanya ini celahnya tuh di situ, gitu loh. Makanya dia melakukan satu video, kemudian dipublish, ya kan. Dia mengatakan baru sembuh, tetapi setelah donasi masuk, paham ya? Kalau donasinya itu belum masuk, itu udah ngaruh itu statement seperti itu, begitu loh. Nah, jadi kesimpulannya dengan dia memberikan satu statement bahwasanya baru sembuh, yang sebelumnya sakit, donasi itu memang benar peruntukannya, begitu loh. Jadi nggak ada yang salah, tidak ada penipuan di sana. Tapi kalau sejak awal dia memang tidak buta, ini masuk ke pasal penipuan, begitu loh. Nah, celah hukumnya itu di situ. Nah, harapannya dengan seperti itu, dia kan bawa nama Tuhan tuh. Ini mukjizat katanya kan. Karena sering dibully, akhirnya dia bisa sembuh. Harapannya bisa membentuk satu opini, gitu loh. Opininya apa? Yang mereka harapkan, yaitu apa? Memang di awalnya dia itu buta, begitu loh. Cuma sekarang baru sembuh. Nah, ini terhindar tuh dari pasal itu. Tetapi kalau opini ini gagal, ya kan, gagal, kemudian orang-orang tetap meyakini bahwa sedari awal dia itu tidak buta, bahaya ini. Ini masuk ke pasal ini, ya kan, masuk kepada pasal penipuan. Itu celah yang sedang dicari oleh tim pengacaranya Agus. Gimana? Nah, dari sini makanya kalau memang benar seperti ini kejadiannya, ini perlu kita cegah sebagai netizen Indonesia. Karena apa? Di kemudian hari biar tidak terulang lagi orang-orang yang memanfaatkan seperti ini, begitu loh, tanpa mengurangi rasa respect kita, ya kan. Cuma kalau jatuhnya seperti ini kan berbahaya sekali, begitu loh. Bayangkan orang-orang yang berdonasi itu tidak semuanya orang mampu loh. Bahkan ada yang sampai patungan, ya kan, membela-belain karena saking rasa empatinya, tapi disalahgunakan seperti itu. Nah, jadi tugas netizen Indonesia jelas ini harus mengawal orang yang benar. Siapa? Ya menurut saya sih Nopi itu udah bener gitu loh. Jadi netizen benar-benar harus kawal. Jangan sampai ini lengah. Kalau lengah, bahaya, bisa-bisa malah Nopi nanti yang dicarikan pasal-pasal penggelapan, dicarikan pasal-pasal perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Jadi tetap terus kawal demi kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih.